92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik Sobat MQ, untuk siang hari ini tentunya saya sudah menyiapkan, selain tadi menyiapkan salah satu rekomendasi buku yang bisa Anda baca bersama dengan putra-putri Anda, Sobat MQ, Garuda Gaganaswara. Nah ini tentunya di siang hari ini saya juga tidak lupa menyiapkan inspirasi siang ataupun nasyid pilihan di siang hari ini, Sobat MQ. Untuk nasyid pilihan yang bisa Anda pilihkan seperti biasa ada 5 dan kita akan langsung saja, Sobat MQ, putarkan untuk cuplikan nasyid pilihan di siang hari ini. Untuk yang pertama, Sobat MQ, ini ada nasyid dari Indah Nefertari dengan 2/3 malam. Lanjut di nomor 2, Sobat MQ, untuk nasyid pilihannya ini nasyid dari Gigi, Sobat MQ, ini dengan Mohon Ampun. Setelah Gigi, Sobat MQ, ada juga nasyid yang ketiga ini dari Asma, Sobat MQ, dengan nasyidnya yang berjudul Cinta Sewajarnya. Kemudian di nomor 4, Sobat MQ, untuk nasyid pilihan di siang hari ini nasyid dari Khutbus Saka dengan Menuju Jalan Lurusmu. Dan untuk nasyid pilihan di nomor 5 atau di urutan terakhir, Sobat MQ juga bisa memilihkan ini nasyid dari Bunga Reza, Sobat MQ, dengan Doa. Itulah tadi, Sobat MQ, 5 cuplikan untuk nasyid pilihan di siang hari ini. Silakan Sobat MQ bisa memilihkan mau di nomor ganjil, nomor genap, atau nomor-nomor favorit Anda, Sobat MQ. Anda bisa sampaikan di 081578600923 atau Sobat MQ juga kemudian bisa menyampaikan melalui Instagram kami di @mkfmjogja. Nah, Sobat MQ, karena ini hari Jumat, tidak lengkap rasanya kalau tidak mendengar nasyid dari Foka Farabi dengan The Power of Jumat. Sahabat MQ, apa makna kepasrahan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Masya Allah, Ibu bersyukur sekali melihat anak-anak bisa menghafal Al-Quran, belajar, dan bermain dengan bahagia. Iya Bu, Alhamdulillah. Tapi kita harus ingat Bu, ada anak-anak yang tidak seberuntung anak kita, yang bisa belajar dan bermain dengan nyaman, yaitu anak-anak Palestina Bu. Ya Allah, benar Pak. Anak-anak Palestina adalah anak-anak kita juga, anak-anak saudara kita di tanah para nabi. Kita harus bantu Pak. Terdapat lebih dari 20.000 yatim Palestina yang perlu uluran tangan Anda. Artinya, terdapat lebih dari 20.000 juga peluang kebaikan untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kedudukannya seperti ini," sambil meregangkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Ingin berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak? Mari bantu anak-anak kita di Palestina dengan berdonasi melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor 7700800002 atas nama Yayasan Aman Palestina Indonesia. Tambahkan nominal 555 di akhir nominal donasi yang Anda sampaikan. Konfirmasi transfer hubungi 0878 7555 3993. Aman Palestina Indonesia. Keikhlasan Anda, ketulusan kami. Panggilanmu sedang dialihkan. Silakan tunggu. Your call is being forwarded. Please hold the line. Kemana sih? Di telepon nggak ada yang ngangkat. Coba aku chat deh. Ih, di chat juga cuma centang 1. Kenapa sih? Sabar Bun, ini ujian. Nih, mending hubungi nomor MQ aja, 0815 78 600 923. Bisa buat salam sapa, request murotal pilihan, kirim pertanyaan ke narasumber, dan masih banyak lagi. Disimpan ya nomornya. Bukti keberanian dan kesabaran Rasulullah dalam menghadapi celaan dan penganiayaan dari kaumnya sendiri adalah apa yang beliau lakukan di Perang Uhud. Dalam peristiwa tersebut, beliau bertempur dengan semangat tempur yang hebat.
MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam kepasrahan mengandung makna ketaatan dan peribadahan kepada Allah semata. Oleh karena itu, para ulama rahimahullah mendefinisikan kepasrahan dengan lafaz berserah diri kepada Allah dengan mengesakannya, tunduk kepadanya dengan menaatinya, dan benci terhadap perbuatan menyekutukan Allah atau syirik dan pelakunya. 92,3 MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Cerita dunia maya sahabat MK dari Hi-Fi. Nah tentunya kalau ingin cari cerita-cerita yang seru sahabat MK, ini tidak hanya dari dunia maya tetapi dari buku-buku pun sahabat MK, kita bisa mendapatkan banyak sekali cerita yang menarik dan tentunya bisa membuat hari kita menjadi lebih semangat ya sahabat MK, terutama jika Anda kemudian bingung untuk menghabiskan waktu Anda dengan kegiatan apa. Nah ini salah satunya bisa dengan membaca buku sahabat MK. Dan tadi kita sudah membahas buku terkait dengan Garuda Gaganeswara yang merupakan buku dengan genre novel fantasi dan juga adventure. Dan tentunya sahabat MK, untuk bukunya ini pun juga berbeda dengan buku novel yang lainnya karena jenisnya adalah first novel, di mana sahabat MK akan disajikan tulisan-tulisan yang mana ini bentuknya tidak seperti novel pada umumnya tetapi bentuknya seperti puisi. Nah kira-kira seperti apa sahabat MK? Nah sahabat MK bisa kemudian langsung begitu ya untuk mencari tahu tentang buku Garuda Gaganeswara. Atau mungkin sahabat MK di siang hari ini Anda memiliki rekomendasi buku yang menarik juga, atau mungkin Anda memiliki penulis favorit sahabat MK. Nah Anda bisa bacakan atau bisa sampaikan begitu ya, dibagikan di siang hari ini di Inspirasi Siang, dan tentunya sembari menuliskan buku favorit Anda atau penulis favorit Anda, sahabat MK juga bisa memilihkan nasyid pilihan yang sudah saya putarkan cuplikannya tadi sahabat MK. Dan bagi Anda yang belum sempat menyimak, saya bacakan kembali. Di nomor 1 nasyid pilihannya Indah Nefertari dengan 2/3 malam. Kemudian di nomor 2 Gigi dengan Mohon Ampun. Kemudian di nomor 3 Asmah, Cinta Sewajarnya. Di nomor 4 nasyid dari Khutbus Saka, Menuju Jalan Surgamu. Dan di nomor terakhir atau di nomor 5, sahabat MK juga bisa memilihkan nasyid dari Bunga Reza dengan Doa. Silakan sahabat MK bisa sampaikan kira-kira nasyid mana yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini, dan kita akan membacakan ini dari sahabat Utik. Ini sahabat Utik memilihkan di nomor 3, 4, dan 5. Kemudian dari grup Forsil MKFM Jogja juga ini sudah memilihkan juga ya sahabat Utik di nomor 5, 4, dan 3. Kemudian ada sahabat Iza ini memilihkan di nomor 1, 3, dan 5. Dan masih kami tunggu untuk sahabat MK yang lainnya yang belum memilihkan. Silahkan di 08157860923. 92,3 MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK News jam 14.30 bersama saya Riza Izati. Berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menetapkan Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin-Angin sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dan kembali menetapkan terbit rencana Perangin-Angin selaku Bupati Langkat periode 2019 hingga 2024 sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat. Dilansir CNN Indonesia, terbit sebelumnya diproses hukum terkait kasus dugaan suap. Terbit bersama kakak kandungnya yang bernama Iskandar Perangin-Angin didakwa telah menerima suap sebesar 572 juta rupiah dari kontraktor bernama Muara Perangin-Angin.
Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT untuk anak yatim piatu, lansia tunggal, dan penyandang disabilitas. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan pihaknya mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan sekitar 400 miliar rupiah untuk digunakan pada bulan Desember yang akan diserahkan untuk sekitar 950 ribu anak yatim piatu. Dilansir Antara, selain anak yatim piatu, nantinya Kemensos juga menyiapkan bantuan untuk lansia tunggal yang berusia di atas 80 tahun dan disabilitas sebesar 600 ribu rupiah. Demikian MQ News jam 14.30 bersama saya Riza Izati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak MQ News. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Tiga nasyid pilihan Anda. Sahabat MK, nasyid dari Bunga Reza dengan doa menjadi nasyid pilihan terakhir ya yang kami putarkan, dan yang terpilih di siang hari ini ada 3 begitu yang terpilih dari Asma Cinta Sewajarnya, kemudian Kudusaka Menuju Jalan Surgamu, dan yang terakhir Bunga Reza dengan doa. Sahabat MK, terima kasih banyak untuk sahabat MK yang sudah menyimak inspirasi siang kali ini, baik yang tadi memberikan atensi bersama dengan Mbak Arini Landari ataupun yang sudah memilihkan nasyid pilihannya sahabat MK. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di inspirasi siang selanjutnya di setiap hari Senin sampai hari Sabtu sahabat MK pukul 1 siang hingga menjelang ibadah sholat asar. Sekali lagi terima kasih banyak, dan sahabat siaranda Zahra Khairunisa pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan karya terbaik. Hati menghiru jiwa, tenangkan, cerdaskan kita semua bersama menuju kebaikan. Radio kini keesaannya sebagai pedoman. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Hadirin, semoga kita termasuk orang yang hakul yakin kepada Allah. Tidak hanya ilmu yakin, tidak juga ainul yakin, tapi hakul yakin. Hakul yakin bahwa Allah maha menatap, maha mendengar, maha menyaksikan segalanya, menguasai segala sesuatu dengan sempurna, sehingga kita tidak pernah merasa sendiri dalam hidup ini, karena senantiasa ada Allah yang menguasai segala-galanya, yang menyaksikan dan menemani kita. Seperti halnya saat ini. Pertanyaan yang sering disampaikan adalah bagaimana kaitan antara ikhtiar dan tawakal? Apakah orang yang tawakal itu lemah ikhtiarnya? Karena sekarang ada yang mengatakan, saya tidak takut kepada virus, saya hanya takut kepada Allah. Ini kata-kata yang benar, tetapi bisa sensitif untuk ada penyakit hati di balik semua ini. Yang dapat saya pahami adalah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, bahwa ikhtiar itu bagian dari kesempurnaan tawakal. Jadi orang yang paling tawakal itu adalah orang yang paling sempurna ikhtiarnya. Mengapa? Karena janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka baginya Allah cukupi. Allah mencukupi jangan terbayang hanya cukup harta, makanan, tetapi segala kecukupan. Di antaranya kecukupan informasi, kecukupan data. Karena untuk sebuah ikhtiar itu perlu informasi, perlu data.
Sehingga orang-orang yang tawakal itulah orang yang bisa efektif dan efisien di dalam ikhtiarnya. Contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau perkataannya dituntun, sikapnya dituntun, keputusannya dituntun. Jadilah semua tindak tanduknya sekecil apapun tertuntun sempurna. Jalan kebenaran adalah dengan meyakini keesaannya. Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia.